Kembali di presisi utama pemirsa, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krisna Murty, pimpin upacara pembaretan dan penyematan brevet kepada ratusan personel kontingen Garuda Bayangkara Satgas Format Police Unit atau FPU 6-K yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada Selasa pagi. Upacara pembaretan dan pengematan brevet kepada Garuda Bayangkara Satgas FPU 6-K berlangsung di Ranca Upas, Bandung, Jawa Barat pada Selasa pagi. Sebanyak 150 personel dari Satgas FPU 6-K yang dilakukan pembaretan dan penyematan brevet oleh Kadifhub Binter Polri, Irjen Pol Krisna Murty. Nantinya personel tersebut akan melakukan tugas misi di wilayah konflik Afrika Tengah. Pada kesempatan ini, Irjen Pol Krisna Murty mengatakan bahwa pemasangan baret dan penyematan brevet ini menjadi simbol bahwa para personel Satgas FPU 6-K mampu menembus batas diri untuk menghadapi berbagai tantangan pada tempat penugasan. Saat ini Indonesia sudah dipercaya oleh beberapa negara termasuk oleh PBB menjadi training hub. Training hub itu istilah bahasa Indonesianya kurang lebih sebagai tempat utama pelatihan untuk kawasan Asia Pasifik. Jadi beberapa kegiatan internasional itu dilaksanakan di Indonesia dan termasuk para negara-negara sahabat, mereka berlatih mempelajari cara kita melaksanakan pengelolaan misi. Karena sejarah saat kita memiliki individual police officer maupun FPU, baik itu di Sudan, Darfur, maupun sekarang MINUSCA, FPU kita selalu dinilai oleh PBB menjadi FPU terbaik. Kegiatan upacara ini merupakan rangkaian dari pelatihan prapenugasan yang telah dilakukan selama 6 hari, dari 8 Agustus hingga 13 Agustus 2024. Pelatihan ini diikuti oleh 9 negara Asia termasuk Indonesia, Thailand, Kamboja, Timur Leste, Cina, Nepal, Vietnam, dan Filipina. Dari Bandung, Jawa Barat, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Dan pemirsa, setelah melalui proses yang panjang, ratusan personel kontingen Garuda Bayangkara Satuan Tugas Format Police Unit atau FPU 6-K berhasil lolos pra-penugasan dan akan masuk ke tahap tes penilaian dari PBB untuk melakukan tugas misi di wilayah konflik Afrika Tengah. Divisi Hubungan Internasional Polri telah meloloskan sebanyak 150 personel Polri untuk masuk ke Satgas FPU 6-K melakukan tugas di wilayah konflik Afrika Tengah. Sebelumnya, para personel tersebut telah mengikuti pelatihan selama 7 bulan, mulai dari latihan taktikal, bahasa, hingga latihan khusus sesuai kriteria PBB, dan yang terakhir jalan juang yang dilakukan di Ranca Upas, Bandung, Jawa Barat selama 6 hari, dari 8 Agustus hingga 13 Agustus 2024. Pada proses jalan juang, para personel harus berjalan sejauh 90 km yang dibagi dalam 7 pos. Kemudian setiap pos terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh para personel di akhir sesi kegiatan. Para personel tersebut mengaku sempat mengalami kesulitan pada saat tahap terakhir ini. Namun dengan kegigihan dan semangat, mereka mampu melewatinya hingga akhirnya lolos. Selama melaksanakan jalan juang ini, cukup merasa ya sebagai manusia ada rasa lelah lah. Tapi ini adalah bagian dari latihan untuk membentuk suatu kekuatan, untuk membentuk suatu menjalin kebersamaan dari regu, peleton sampai kontingen untuk menjalin kekompakan. Harapan saya semoga kontingen ini Satgas FPU 6 dapat lebih dapat membawa nama Indonesia di kancah internasional, mengharumkan nama Indonesia, menjaga nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Sangat bermanfaat. Pelatihan ini memberikan berbagai macam ilmu, kemampuan dan juga kesempatan bagi kami yang akan bersiap berangkat ke misi untuk mempersiapkan diri dengan baik. Terutama dalam hal pengembangan diri interpersonal, seperti dalam hal membangun leadership, kemudian kekompakan, kerjasama, dan juga aspek-aspek lainnya. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan kami berangkat ke misi setelah nanti kembali di tempat penugasan yang baru, tentunya di Polda yang nanti akan
kami bertugas. Semoga ilmu yang nanti kami dapatkan ketika bertugas di misi, di MINUSCA khususnya, dapat bermanfaat khususnya untuk membantu masyarakat dan juga tugas institusi Polri. Pertama-tama bangga ya pada diri sendiri, rupanya kita mampu melewati semua tantangan yang diberikan oleh para pelatih yang telah dilaksanakan selama 6 hari di sini. Dan bisa menyesuaikan cuaca yang dari Tangerang yang panas banget, dan di sini Ciwidey, Bandung yang dingin banget yang sampai 12 derajat, itu kita bisa rupanya menyesuaikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Divisi Hubungan Internasional Polri menyematkan brevet kehormatan Peacekeeper Polri kepada Kalemdiklat Polri dan Danpas Gegana Korps Brimob Polri pada Selasa pagi di Bandung, Jawa Barat. Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti menyematkan brevet Peacekeeper Polri kepada Kalemdiklat Polri Komjen Pol Purwadi Arianto dan Danpas Gegana Korps Brimob Polri Brigjen Pol Reza Arif sebagai bentuk penganugerahan penghargaan atas jasa dan pengabdian terhadap pengembangan misi pemeliharaan perdamaian PBB Polri. Penyematan tersebut dilakukan pada saat upacara tradisi pembaretan dan penyematan brevet kepada Satgas FPU 6 MINUSCA yang akan bertugas ke Afrika Tengah. Pada kesempatan ini, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Purwadi Arianto mengatakan bahwa Satgas FPU nantinya akan bertugas menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah konflik, mengendalikan situasi keamanan dan mencegah terjadinya konflik bersenjata. Latihan untuk Satuan Tugas FPU 6 MINUSCA yang akan ditugaskan selama kurang lebih 1 tahun di Afrika Tengah. Tentunya saya katakan sejauh-jauhnya langkah itu adalah langkah pertama. Ini adalah langkah awal menyatukan persepsi mereka, menyiapkan mereka secara fisik, mental, agar dapat melaksanakan tugas-tugas misi kemanusiaan, misi perdamaian, dan misi keadilan. Tentunya ini pasukan yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Mereka akan berangkat melaksanakan tugas dalam ikatan sesuai dengan keinginan daripada PBB. Tentunya ini menjadi kebanggaan kita, pasukan ini dilatih di tempat yang medannya memang ekstrim. Kemudian dengan harapan ke depan mereka bisa sukses melaksanakan tugas, kembali ke tanah air dengan selamat, kemudian misinya selesai dan mendapatkan tempat khusus terbaik dengan harapan bisa menjadi pasukan terbaik seperti yang sebelum-belumnya. Terima kasih. Kemudian secara teknis Pak Krisna ingin Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polres Tapin melalui Satuan Fungsi Binmas menerima kunjungan tim supervisi Ditbinmas Polda Kalimantan Selatan. Kegiatan supervisi ini merupakan kegiatan rutin untuk memantau hingga mengevaluasi dan memberikan arahan dalam menjalankan fungsi pembinaan masyarakat oleh Polres Tapin. Yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditbinmas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program pembinaan yang dilaksanakan Polres Tapin sesuai dengan kebijakan dan arahan yang telah ditetapkan Polda. Supervisi juga menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota Polres dalam menjalani tugas-tugas pembinaan masyarakat. Dan nantinya hasil dari supervisi ini akan menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja ke depan. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Forko Pimko Jakarta Barat menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di lapangan hijau Polres Metro Jakarta Barat. Simulasi ini digelar dalam rangka persiapan pengamanan jalannya tahapan Pilkada. Polres Metro Jakarta Barat bersama Forkopimko Jakarta Barat menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di lapangan hijau Polres Metro Jakarta Barat.
Kegiatan Sispam Kota ini dihadiri Kapolres Metro Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Barat, dan Dim 0503, Wakapolres Metro Jakarta Barat, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Bawaslu Jakarta Barat, para Kapolsek jajaran, serta para stakeholder terkait lainnya. Simulasi ini bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada 2024 dan mengantisipasi situasi kontingensi yang mungkin terjadi selama pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dalam simulasi diperagakan berbagai skenario, mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan suara. Kabak Ops Polres Metro Jakarta Barat AKBP Randi Aryana menyampaikan bahwa simulasi ini penting untuk memastikan kesiapan aparat dalam menghadapi berbagai kemungkinan selama pilkada, serta memastikan langkah-langkah pengamanan dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum selama proses pemilihan. Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan Forkopimko Jakarta Barat berkomitmen untuk memastikan Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana penculikan dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Informasi lengkapnya akan hadir untuk Anda usai jeda berikut ini.